Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, di video kali ini aku akan menjelaskan tentang kimia organik. Kimia organiknya Bu Dedep, yaitu mengenai preparation of alkane and alkane in nature. Oke. Nah, yang pertama yang akan aku jelaskan itu adalah tentang preparation of alkane. Kemarin di minggu kemarin kita sudah belajar tentang chemical properties of alkane, yaitu semua reaksi-reaksi kimia yang terjadi pada senyawa alkana ya. Nah, sekarang nih aku akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat alkana ya, mensintesis senyawa alkana dengan menggunakan beberapa reaksi ya. Nah, di sini sebenarnya reaksinya nggak cuma ini doang ya, ada banyak. Cuma yang dipelajarin di sekolah itu adalah 3 reaksi ini. Reaksi yang pertama yaitu mengenai hydrogenation of alkene or alkynes. Nah, perhatikan ya. Hydrogenation. Kalau dari namanya nih berarti direaksikan dengan hidrogen. Nah, hidrogen berarti itu H2. Nah, jadi di sini direaksikan dengan hidrogen berarti direaksikan dengan H2. Nah, jangan lupa menggunakan katalis. Nah, katalisnya boleh Ni, Pd atau Pt ya. Boleh menggunakan Ni, Pd, Pt dan dipanaskan ya. Dipanaskan. Jadi simbol segitiga di bawah dari panah itu artinya pemanasan, oke? Nah, digunakan starting materialnya atau material awalnya, bahan dasarnya, bahan bakunya. Kalau reaksinya adalah hydrogenation, bahan bakunya itu adalah alkene, alkenes dan alkynes ya. Alkynes atau alkuna. Nah, ketika ketika starting materialnya digunakan itu adalah alkene atau alkena di sini, alkene, maka digunakan H2-nya itu hanya 1 mol H2. Nah, ingat-ingat ya, ketika alkena nih si double bond, maka digunakan H2-nya itu hanya 1 mol H2. Nah, si 1 mol H2 ini H-nya masuk. 1 H masuk ke sini jadi CH2. Nah, 1 H-nya masuk ke sini jadi CH3. Nah, karena 2 H masuk di situ, maka di situ double bond-nya diputus. Nah, masih ingat pemutusan ikatan rangkap itu disebut dengan reaksi adisi. Tuh, jadi biasanya itu juga ditanyakan ya. Dalam hydrogenation of alkane itu termasuk ke dalam tipe reaksi apa? Nah, itu biasanya ditanyakan ya. Jadi kalian harus tahu dia merupakan reaksi adisi, yaitu pemutusan ikatan rangkap. Nah, masih ingat ya, kalau ada apa aja sih Kak? Kemarin aku lupa Kak. Ada substitusi, ada penggantian, ada yang di replace, ada yang diganti. Terus ada adisi, itu pemutusan ikatan rangkap. Terus ada eliminasi, itu kebalikan dari adisi, yaitu penambahan ikatan rangkap. Sama ada yang terakhir itu adalah rearrangement, yaitu penataan ulang. Gitu ya. Dari yang isomernya dia lurus terus dia menjadi bercabang, itu yang rearrangement. Nah, berarti di sini reaksinya adalah adisi. Nah, kenapa ikatan rangkapnya bisa terputus Kak? Karena H-nya masuk nih. 1 H masuk di sini jadi CH2, 1 H masuk di sini jadi CH3 gitu ya. Tapi kalau di dalam struktur lain, kalau struktur lain cukup kalian hilangkan aja si double-nya. Gitu ya. Kalau dalam struktur lain cukup kita hilangkan si double bond-nya. Nah, selanjutnya kalau misalkan starting materialnya nih, material awalnya digunakan alkuna nih, alkynes. Alkynes si triple bond. Maka digunakan H2-nya itu adalah 2 mol H2. Nah, H2 yang digunakan adalah 2 mol H2. Katalisnya boleh terserah ya, boleh Ni, Pd, Pt, terserah kalian, dan dipanaskan. Ini jangan lupa ya, ada simbol segitiga di situ artinya dipanaskan. Nah, jadilah senyawa alkana. Nah, kenapa 2 mol H2 Kak? Nah, karena yang masuk ke dalam sini itu adalah 2 H2. Nah, 2 H2. Yang masuk ke sini 2 H ya, jadi CH2. Yang ini juga sama 2 H yang masuk, jadi CH3. Nah, ketika di sini ya Kak, terus kalau di sini ya emang 1 mol doang, kenapa Kak? Kalau cuma 1 mol doang, maka cuma 1 H masuk ke sini, 1 H masuk ke sini. Yang terputus hanya 1 ikatan. Tuh, jadi double bond nanti kalau misalkan hanya 1 mol H2 digunakan alkynes gitu. Nah, sedangkan kalau untuk mau langsung menjadi alkane, mau menjadi alkana langsung, maka di sini harus 2 mol H2. Gitu ya. Nah, alkynes menjadi alkane, alkana. Nah, contohnya itu adalah how to prepare, bagaimana cara membuat nih senyawa propen. Ingat propen C-nya berapa guys? Propen C-nya adalah 3 dari propin. Nah, karena ujungnya itu adalah Ne nih, ujungnya itu adalah Ne, maka di sini pasti double bond. Di nomor berapa Kak? 1 atau 2? Nah, karena itu tidak ada penomorannya, maka kita anggap dia ada di nomor 1. Tuh. Misalkan ada butin gitu ya, butene tulisannya. Nah, nggak ada nomornya nih. Oh, berarti ada 4, terus double bondnya pasti di nomor 1. Ada lagi pentin misalkan ya, Ne ujungnya ya. Nah, maka dia ada 5, terus double bond nomor 1. Kecuali kalau ada nomornya, misalkan but 2 Ene gitu. Oh, berarti double bond ada di nomor 2. Kalau tidak ada nomornya, kita anggap dia pasti di nomor 1. Gitu ya guys. Nah, berarti propin
prop kan berarti 3 ya, tuh 3 nih ada double bond di situ. Nah karena dia double bond, karena alkena, maka hanya dibutuhkan 1 mol H2. Tuh dengan katalisnya boleh terserah NiPDPT dan dipanaskan. Ini boleh ya 300 derajat ini diganti sama segitiga, boleh saja. Nah maka langsung menjadi 1, 2, 3 gitu ya, langsung cabut, langsung putus ya si double bondnya. Nah, karena ini menggunakan starting materialnya itu adalah alkena dan alkuna, nah kita pelajarin dulu nih untuk penamaan senyawa alkena sama alkuna. Nah, di sini aku jelaskan secara singkatnya saja ya, karena kita akan bahas lagi nih untuk penamaan alkena atau alkuna, kita bahas minggu depan insya Allah. Oke, nah sekarang ketika aku punya nih seperti ini, tuagapat ma nih, double bond ada di sini. Nah, ini adalah alkina, senyawa alkin. Nah, penamaannya kalau biasanya alkana yang kita prioritaskan itu adalah penomorannya dimulai dari yang paling dekat sama cabang, ya enggak? Tapi kalau dia double bond atau triple bond, maka yang kita utamakan, yang kita prioritaskan itu adalah si double kalau nggak si triple-nya gitu. Maka di sini yang kita pilih nih penomorannya dari kiri atau kanan? Dari kiri, ya enggak? Berarti ini 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, penamaannya sama seperti alkana pada umumnya ya. Jadi kita tuliskan dulu nomor cabangnya. Ada cabang di nomor berapa? Ada cabang di nomor 4. Berarti 4,4 dimetil. Nah, 4,4 dimetil. Nah, di sini ada old style sama ada new style ya. Penamaan cara baru dan ada penamaan cara lama. Nah, penamaan cara lama dulu berarti di sini kalian sebutkan dulu nomor si double bondnya. Kak, double bondnya di nomor 1 dan nomor 2, Kak. Nah, ada di nomor 1 sama nomor 2. Nah, di sini kalian cukup lihat cukup lihat angka yang terkecilnya ya. Kalau misalkan 1, 2 nih, oh berarti yang dituliskan 1. Misalkan ada di nomor 3, 4, nomor 3, nomor 4, 5, oh berarti nomor 4 gitu. Nomor yang terkecilnya aja yang kalian sebutkan. Jadi di sini 1 strip. Nah, parent change-nya berapa? Oh 5, berarti awalnya kan pentan nih ya enggak? Karena dia double bond, maka ujungnya harus Ene. Nah, pentin ya. Tuh, maka namanya adalah 4,4 dimetil 1 pentin. Oke. Nah, sedangkan kalau mau new style, ini kan old style ya. Ini adalah old style. Nah, kalau mau new style berarti di sini sama kayak tadi, kita tuliskan nomor cabangnya dulu. 2,2 dimetil. Nah, baru kita tuliskan parent change-nya ya, bukan nomor cabangnya, bukan nomor double bond-nya dulu, tapi si parent change-nya. Nah, parent change-nya bukan pentin semuanya ya, tapi cukup pen-nya saja. Pen, PENT-nya jangan lupa. Nah, terus 1 baru nomor si double bond-nya. Nah, baru ujungnya adalah Ene. Tuh, ini adalah new style-nya. Tuh guys, paham ini? Nah, kalau yang triple bond berarti cukup ganti aja si Ene-nya jadi Ein. Konsepnya juga sama, ada penamaan new style sama ada penamaan old style-nya. Tuh, paham ya guys? Berarti di sini pentyne kalau misalkan triple bond atau pen 1 Ein gitu, YNE ujungnya. Oke? Oke. Nah, itu tadi adalah penjelasan singkat ya. Sebenarnya kalau pas offline kan tadi aku jelasin banyak. Kita ininya di video minggu depan aja, oke? Oke, nah sekarang kita ke latihan soal untuk yang reaksi pertama ya. Kita bahas soal yang pertama. Alkane could be prepared the following method except, kecualinya yang mana gitu ya. Metode-metode apa aja yang digunakan untuk membuat membuat senyawa alkana nih, kecualinya yang mana. Nah, Wurtz reaction itu benar nih, sebenarnya belum aku jelaskan ya, tapi ada nih Wurtz reaction. Terus catalytic hydrogenation of alkene tadi ada yang pertama, hydrolysis of grid-nya Tregen ada. Nah, Korehouse synthesis, nah ini aku searching kemarin di internet, ternyata ada juga, cuma tidak kalian pelajarin. Kecualinya itu adalah yang E. Kenapa Kak? Yang E, dehydrogenation of alcohol, nanti akan menghasilkan senyawa alkin, senyawa alkena ya. Itu nanti akan kalian pelajarin semester 1 juga pas kalian mencapai yang preparation of alkin, oke? Oke, jadi kecualinya adalah yang E. Nah, lanjut yang kedua nih. Catalytic hydrogenation. Nah, catalytic hydrogenation berarti kita ngelihatnya yang hydrogenation ya, berarti direaksikan dengan H2. Dari 2,3 dimetil pen 1 Ene. Berarti kalau ada Ene-nya nih, berarti itu merupakan double bond ya. In the presence of Ne produce. Nah, katalisnya pakai Ni dan dia dihydrogenation, direaksikan dengan H2. Nah, dan dia ada double bond. Maka di sini cukup kalau misalkan dia bentuknya adalah nama ke nama dari alkena, direaksikan dengan H2 menjadi apa guys? Menjadi alkane, alkane ya enggak? Nah, gantilah si Ene-nya ini menjadi Ane gitu guys. Wah, berarti namanya 2,3 dimetil
pen satu ane dong Kak. Nah, karena alkana dia tidak ada double bond, kan satu itu untuk menyatakan dia nomor double bondnya ada di mana ya. Kalau misalkan tidak ada ya berarti satunya nggak usah. Tuh ya, jadi namanya adalah 2,3 dimetil pentan. Jawabannya adalah yang C. Tuh ya. Misalkan aku punya lagi nih pentain ya, pen 2 ain gitu ya, ain alkain. Berarti di situ jadinya apa? Jadinya pentan gitu. Kalau dia di hydrogenation, catalytic hydrogenation gitu guys. Jadi ganti aja si ene-nya jadi ane, atau si ain-nya kalau dia triple bond ya jadi ane juga. Oke, kalau nama cukup kayak gitu dan kita tidak perlu menggambarkannya. Karena yang diinginkan juga namanya juga, bukan strukturnya. Oke, paham ya guys? Nah, selanjutnya yang nomor 3. Fill the blank with the correct answer. Nah, di sini kalau kalian perhatikan, hasilnya itu adalah butan ya enggak? Yang jumlah C-nya ada 4. Nah, berarti kita lihat nih yang semua jumlah C-nya ada 4. Wah, dari A sampai E semua jumlah C-nya 4, Kak. Nah, yang kita lihat kedua kali itu adalah si H2-nya. Digunakan berapa mol H2 di sini? Oh, cuma digunakan 1 mol H2. Koefisiennya cuma 1. Nah, karena koefisiennya cuma 1, maka pasti nih yang sebelah kirinya itu adalah senyawa alkin. Senyawa alkene ya. Nah, oke nih double bond. Maka yang mana Kak? Wah Kak, yang double bond itu yang C sama yang D Kak. Kita pilih yang mana? Nah, karena di situ hanya 1 mol H2, maka 1 mol H2 itu hanya digunakan untuk memecah 1 double bond ya. Kalau ada 2 double bond ya kita butuh 2 mol H2. Gitu guys. Paham ya? Berarti ini jawabannya adalah yang C. Kalau yang D nanti pakainya yang D, maka dipecahnya cuma 1 doang. Satunya masih ada double bond. Tuh, paham ya? Oke, lanjut yang nomor 4, catalytic hydrogenation of both 2N. Ini harusnya N ya guys. Aku tuh tipe kurang E di belakangnya. Both 2N in the presence of Ne produce. Nah, N guys. Dan hydrogenation direaksikan dengan H2. Yang double jadi single. Oh, berarti yang N jadi ane guys gitu. Duanya abaikan karena duanya itu nomor dari si double bondnya, sedangkan ini alkana tidak ada double bondnya. Oke, berarti namanya adalah butan. Nah, yang mana tuh butan? Oh, yang C Kak. Tuh, paham guys? Oke, lanjut yang kelima. Which of the following is not condition? Yang bukan kondisi dari hydrogenation of alkene produce an alkane. PT katalis benar, karena katalisnya nggak cuma Ni ya. Yang sering ada si Ni, cuma nggak cuma Ni ya, ada PT, PD. Kenapa jarang digunakan? Karena mahal biasanya. Pressure, tekanan. Nah, kakak tadi nggak nuliskan tekanan Kak. Biasanya kalau dia pemanasan pasti ada tekanan. Biasanya seperti itu ya. Ni katalis benar. Nah, kecualinya adalah yang D. Kenapa Kak? Karena Na metal digunakan untuk Wurtz reaction. Oke, nah sekarang kita lanjut ke reaksi yang kedua nih guys. Oke. Yuk, yang reaksi yang kedua itu adalah hydrolysis of Grignard-Reagan. Nah, perhatikan. Hydrolysis of Grignard-Reagan. Nah, Grignard-Reagan itu adalah alkyl magnesium halida. Nah, berarti di sini si Grignard-Reagan itu adalah RMGX. Jadi namanya general structural formulanya ya, GSF-nya itu adalah RMGX. Di mana R-nya itu adalah alkyl. Alkyl itu yang kayak gimana? Kalau kalian tanya alkyl itu apa? Cabang gitu. Ya nggak salah sih, cuma alkyl itu lebih tepatnya nih kalau ditanyakan alkyl itu apa? Itu adalah alkana yang kehilangan satu H. Misalkan metana CH4 ya enggak, kehilangan 1H jadi CH3, namanya jadi metil, jadi alkyl gitu. Terus juga C2H6 itu adalah etana ya. Nah, kehilangan 1H jadi C2H5 jadi etil gitu. Paham ya? Jadi R itu adalah si CH-CH-nya, si alkyl-alkylnya. Mg-nya itu adalah magnesium dan X-nya itu adalah halida. Nah, halidanya bisa kalian ganti nih dengan senyawa halida. Kalian masih ingat tidak? FClBrI, oke? Golongan 7A. Oke, nah jadi di sini Grignard-Reagan itu direaksikan. Grignard-Reagan itu adalah RMGX gitu. Nah, kalau dari reaksi yang pertama digunakan starting materialnya, material awalnya itu adalah alkene or alkynes, alkena atau alkuna. Nah, kalau yang reaksi kedua ini yang digunakan sebagai starting materialnya itu adalah alkyl halida. Nah, digunakan material awal yang digunakan itu adalah alkyl halida, CRX. Masih ingat ya, RX ya, alkyl halida, R-nya alkyl, X-nya adalah halida. Nah, kita reaksikan dengan Mg dalam ether. Nah, selalu Mg nggak sih Kak? Grignard-Reagan aja RMGX ya, harus selalu ada Mg. Ether itu apa Kak? Ether itu senyawa organik juga yang digunakan sebagai pelarut biasanya.
Gus fungsinya adalah ROR. Nanti kalian pelajarin di semester kedua. Tenang, semester kelas 11 juga. Kalian akan mengenal yang namanya ether. Cuma di sini fungsinya hanya sebagai pelarut si Mg-nya saja. Nah, di sini Mg-nya masuk ya guys. Mg-nya masuk ke sini, ke Rx-nya. Jadilah di sini RMgx. Nah, Mg-nya masuk ke situ, jadilah RMgx. Nah, ketika kita sudah nih, RMgx tadi apa guys? RMgx ini adalah Grignard-Reagan. Jadi yang ini adalah alkyl halide nih, alkyl halida. Alkyl halida ketika direaksikan dengan Mg dalam ether menghasilkan Grignard-Reagan. Nah, dari Grignard-Reagan ini, dari RMgx ini, kita hidrolisis. Nah, dari judulnya aja di sini hydrolysis of Grignard-Reagan. Kita hidrolisis. Nah, hidrolisis kalau tadi kan hydrogenation direaksikan dengan hidrogen. Kalau hidrolisis berarti direaksikan dengan hidro dengan air ya. Dengan air, dan jangan lupa kondisinya itu dalam suasana asam. Jadi di sini H2O per H+ nih, per H+ itu artinya si direaksikan dengan air dalam suasana asam. Gitu. H+-nya itu hanya sebagai suasana aja. Kalau misalkan cuma direaksikan dengan H2O saja boleh nggak Kak? Tidak boleh karena harus dalam suasana asam baru terjadi hidrolisis. Itu ya guys ya. Nah, di sini air. Nah, air itu dia dipecah menjadi apa? H+ dan OH, OH-. H+-nya dia akan bereaksi dengan si R-nya. Wah. Nih ya guys ya, aku tulis lagi. H2O tadi H+ sama OH-, H-nya bereaksi sama R-nya, menghasilkan RH, menghasilkan alkana ya. Terus MgX-nya nih bereaksi dengan si OH-nya menghasilkan MgOHX. Guys, jadi kalau nanti dalam dalam struktur nih berarti kan nambah H ya. Kalau nambah H, kalau dari line itu berarti tidak nambah tangan. Jadi cukup intinya itu kita hilangkan si MgX-nya. Nah, jadilah alkananya. Gitu guys, tinggal nambah satu H-nya saja. Tuh, paham? Nah, sekarang contohnya gini, how to prepare, bagaimana cara membuat propen from propyl bromide. Nah, di sini kita perhatikan, kalau tadi membuat propen juga Kak. Nah, tapi lihat, starting materialnya propin nih, double bond. Oh, berarti pakainya hydrogenation. Nah, ketika yang keduanya itu digunakan propyl bromide itu adalah alkyl halida. Oh, kalau starting materialnya alkyl halida, kita bisa menggunakan reaksi yang kedua. Nah, alkyl halida propyl bromide. Propyl C-nya berapa? 3. Ini tuh rata-rata kalian kenapa salah ya? Antara propyl sama pentan ya. Propen sama pentan. Propen itu 3, pentan itu 5 gitu. Mentang-mentang P kalian jangan samakan ya. Jadi propyl itu 3, berarti 1 2 3, lalu di sini Br. Propyl bromide berarti kalau Br itu nambah tangan ya, set Br. Nah, direaksikan dengan Mg dalam ether dulu. Nah, Mg-nya masuk ke sini. Nah, berarti ini jadi R-nya nih yang garis-garis itu. Terus MgBr. Tuh, ini adalah Grignard-Reagan-nya. Ini R-nya, ini Mg-nya, ini X-nya. Nah, selanjutnya kita hidrolisis, gitu ya. Kita hidrolisis berarti kita reaksikan dengan H2O dalam suasana asam. Nah, H+-nya kok di bawah, Kak? Nah, terserah, boleh-boleh aja guys. Boleh di sebelah kanannya, boleh di sebelah bawahnya, sok mangga ya. Nah, ketika dia bentuknya adalah line struktural, di sini cukup kalian hilangkan nih si MgBr-nya. Sebenarnya tidak hilang ya, MgBr-nya bereaksi sama OH menghasilkan MgOHBr. Tuh, jadi tinggal sisa 1 2 3 gitu. C-nya 3. Tuh agak. Tuh Kak, tapi katanya tadi ada penambahan H Kak. Nah, di sini kalau dia line nih, dia ada penambahan H cuma nggak ditulis nih. Kalau kondensnya kan berarti ini CH2 ya. Terus ini CH, CH3. Ada penambahan H nggak dari sini ke sini? Ada penambahan 1 H. Tuh. Jadi kalau dari line-nya mah cukup hilangkan saja si MgBr-nya. Oke? Oke. Nah, selanjutnya kita ke latihan soal nih yang nomor 6. What is the Grignard-Reagan needed to produce neobutan? Nah, sekarang kita lihat. Neobutan itu C-nya berapa, guys? Neobutan. Ingat nih, yang common nih, isoneosector yang kita lihat adalah jumlah seluruh C-nya. Berarti kalau ditanyakan berapa jumlah C dari neobutan? Neobutan adalah 4 ya. Dari butannya ya. Kita nggak perlu kayak apa ya? Kayak IUP kan harus misalkan 2 metilpropan. Nah, berarti propan 3, di nomor 2 ada 1 metil berarti 4. Itu tidak ya. Tapi kalau neobutan ya berarti langsung aja butan. Oh, ada 4 gitu. Nggak perlu ditambah lagi. Neo nomor 2 paling ujung mengikat 2 tambah 2. Tidak seperti itu ya. Oke. Nah, berarti neobutan itu jumlah C-nya ada 4. Nah, carilah dari A sampai E yang jumlah C-nya itu ada 4. Yang mana nih? Nah, yang A jumlah C-nya ada berapa? Dengan kita abaikan si MgBr-nya. Tuh, kita kan cukup mencari si
si alkananya aja ya. Berarti MgBr-nya kita hilangkan, bukan hilang sih, dia nanti bereaksi sama OH ya. Sudah tahu kan kalian ya. 1 2 3 4 5. Nah, yang pertama ada 5, yang kedua 1 2 3, ada 3, yang C-nya 1 2 3, ada 3 juga, yang D-nya 1 2 3 4. Oh, ada 4. Nah, berarti jawabannya yang D. Tuh, yang E Bang berapa, Kak? Yang E ini berapa teh? Yang E 1 2 3 4 5. Oh, ada 5 ya. Oke, berarti jawabannya adalah yang D. Gitu guys. Nah, kalau misalkan Kak nanti ada yang 4-nya 2 Kak ya. 2 yang jumlah C-nya ada 4, terus gimana Kak? Ya berarti dari 2 itu mana yang termasuk neobutan gitu. Dengan menghilangkan si MgBr-nya aja guys. Paham ya? Nah, lanjut yang nomor 7. Which of the following is Grignard-Reagan? Nah, tadi Grignard-Reagan itu apa sih? R MgX. R-nya itu si alkilnya, si CH-CH-nya. Mg itu magnesiumnya, X-nya halida, boleh FCl-BrI. Yang A, CH3Br. Ini salah, kenapa? Tidak ada Mg. Ingat harus ada ketiga unsur ini ya. Yang B-nya salah, kenapa? Karena nggak ada R, nggak ada si CH-CH-nya ya. Terus yang C kenapa salah? Karena tidak ada X, tidak ada halidanya, nggak ada FCl-BrI-nya. Yang C salah. Yang D adalah jawaban yang paling tepat. R-nya si CH3, Mg-nya Mg, X-nya adalah si Cl-nya. Yang E otomatis salah karena tidak ada R-nya, tidak ada si CH-CH-nya. Paham guys? Nah, ini selalu ada juga nih. Nah, nomor 8 juga sama nih, yang ditanyakan itu adalah Grignard-Reagan ya. Yang A kenapa salah? Nggak ada alkilnya, nggak ada CH-CH-nya. Yang B kenapa salah? Itu Cu ya, ternyata bukan Mg, yang kita inginkan ada Mg-nya, tapi yang B-nya tidak ada. Yang C-nya salah, kenapa? Karena tidak ada alkilnya. Yang D salah, tidak ada Mg-nya. Jawaban yang paling tepat adalah yang E. Oke, paham ya guys? Jadi harus ada nih R, Mg, X-nya. R-nya di situ CH3, Mg-nya Mg, X-nya itu adalah si I-nya, oke? Nah, lanjut yang nomor 9 guys. Nah, what is the Grignard-Reagan needed to produce isobutan? Nah, isobutan. Tadi, kita lihat nih jumlah seluruh C-nya. Ada berapa? Oh, ada 4. Berarti ini juga 4 dong, Kak. Nah, dari A sampai E kalau kalian perhatikan, jumlah seluruh C-nya ada 4. Nah, terus gimana, Kak? Kalau jumlah C-nya sama, maka harus kita gambarkan satu persatu. Aku kunci aja ya, biar bisa ini. Nah, kita gambarkan satu persatu. Oh, nggak bisa, kalian kesini aja. Ternyata aku tidak menulis CH-CH-nya. Oke, nggak apa-apa deh. Mulai dari yang A. Kita gambarkan dulu ya. CH3, terus CH2, terus CH. Nah, dalam kurung berarti ini gini ya. Nah, dalam kurung CH3. Ingat, kalau dalam kurung artinya dia sebagai cabang ya nggak? Berarti dia ke bawah. Lalu di sini mengikat MgCl. Nah, apakah di sini isobutan? Nah, kita hilangkan kan si MgX-nya. Kita hilangkan jadi apa dia? 1, 2, 3, 4 Kak. Tapi parent change-nya dia lurus kayak gini. Berarti ini jawabannya adalah N-butan. Dia lurus ya, butan. Tidak ada cabang di situ, berarti bukan iso. Paham ya? Nah, berarti yang A jawabannya itu adalah yang A itu menghasilkan senyawanya ini produknya itu adalah N-butan ya, N-butan. Oke, kalau yang B otomatis salah karena tidak ada Mg di situ. Ingat, Grignard-Reagan itu harus RMgX karena tidak ada Mg, yang B itu jelas salah. Nah, yang C, kalau kalian perhatikan yang A sama yang C itu sama ya enggak? Cuma beda di halida saja. Gitu. Ini juga sama, berarti menghasilkannya adalah N-butan. Cuma nanti produk sampingnya bukan MgOHCl lagi tapi MgOH-OHBr. Cuma halidanya saja yang berubah. Berarti yang C dia juga salah. Yang D juga otomatis salah karena di sini Cu ya, bukan Mg, harusnya ada Mg di situ. Nah, yang E. Oh, yang E Kak yang benar Kak? Ya, yang E yang benar, kita gambarkan dia. CH3 2 kali CH. Nah, bentuknya kayak gini ya. CH3 terus 2 kali ini atas bawah. Terus di sini CH2, terus di sini MgBr. Nah, ini adalah bentukan untuk si E. Nah, ini dihapuskan saja. Nah, ini adalah isobutan. Karena nomor 2 paling ujung mereka 1 metil. Butannya dari mana? Jumlah seluruh C-nya 2/4. Tuh, berarti jawabannya adalah yang E. Oke guys, paham reaksi yang kedua? Oke. Nah, selanjutnya untuk yang reaksi yang ketiga. Nah, reaksi yang ketiga itu adalah Wurtz reaction. Nah, perhatikan reaksi yang ketiga itu adalah Wurtz reaction. Nah, sebenarnya Wurtz reaction digunakan starting materialnya itu sama, yaitu digunakan alkil halida. Terus apa Kak yang membedakan dengan yang reaksi kedua gitu? Yang membedakan adalah produknya. Produk yang dihasilkan kalau alkil halida yang di atas nih. Nah, antara si
antara si reaktan sama produk menghasilkan jumlah C-nya yang sama. Sini berapa? 2G. Nah, produknya juga sama C-nya 1, 2 dan 3. Tuh, jadi di sini menghasilkan nanti jumlah C-nya antara si reaktan sama si produknya dia sama. Jadi ketika di sini propil bromide menghasilkan propen. Kalau misalkan butil bromide, buten gitu dan seterusnya ya. Nah, sekarang kalau misalkan Wurtz reaction itu menghasilkan senyawanya itu symmetrical alkane. Jadi dia bergabung. Jadi ketika di sini adalah etil bromide, dia 2 kalinya ya. Nah, etil bromide, etil berapa? 2. Nah, produknya jadi buten, produknya jadi 4. Berarti kalau aku punya propil bromide jadi apa? Jadi heksan gitu ya. Kalau aku punya butil bromide jadi oktan dan seterusnya. Tuh, kalau misalkan dia lurus tinggal digabungin aja. Tinggal 2 kalinya aja. Ya, digunakannya antara si alkil halida, si yang reaksi ketiga dan kedua. Paham ya bedanya ya? Kalau yang reaksi kedua jumlah C-nya sama antara reaktan dan produk. Kalau yang ketiga itu jumlah C-nya bertambah atau 2 kali lipat dari yang pertama. Itu guys. Paham? Oke. Nah, perhatikan di sini. Untuk untuk rumus umumnya itu adalah 2Rx. Ini harus selalu koefisiennya 2 ya. Rx itu adalah alkil halida ditambahkan dengan 2Na. Nah, digunakan reagennya itu adalah Na metal ya, logam Na dalam ether dan dipanaskan. Jangan lupa itu sebagai pelarutnya. Ether dan dipanaskan, maka dia akan menjadi Rr. Nah, jadi kan ini ada Rx-nya 2 kali, ada Rx, ada Rx gitu ya. X dan X-nya bergabung dengan Na, RR-nya akan bergabung menjadi senyawa alkana gitu ya. Ditambah sama 2Na, NaX. Nah, contohnya gini, etil bromide berapa C-nya? 2. 1, 2 terus Br-nya masuk gitu ya. Ditambah sama 2Na dalam ether. Maka dia jadi yang awalnya 2 jadi di sini 4. R-nya 2. R-nya satu lagi 2 tambah 2 jadi 4 gitu ya. Ditambah sama dengan 2Na, NaBr. Ini hanya produk sampingnya saja. Tuh, yang dibutuhkan adalah produk utamanya ini. Oke, nah kalau lurus kan gampang ya guys ya. Terus kalau cabang gimana kak? Nih misalkan kayak gini nih kalau cabang. Oke, misalkan aku punya kayak gini nih. Gini. Cl terus ditambah sama 2Na, berarti ini 2 ya, tambahkan dengan 2Na dalam ether dan dipanaskan, maka dia akan menjadi, nah di sini kita lakukan pencerminan ya. Jadi kalau kayak gini bukan jumlah C-nya 3 jadi 6 dong kak, bukan seperti itu ya, karena di sini harus dicerminkan dulu baru kita satukan gitu. Nah, jadi dari sini kita buat dia seperti ini. Nah, antara ini dan ini itu sama atau beda sih? Sama ya enggak? Ini cuma untuk mempermudahkan kalian aja. Cl terus kayak gini. Nah, ini dan ini bergabung menjadi satu dengan si Na. Menjadi ujungnya nanti adalah 2NaCl ya. 2NaCl. Nah, lalu si alkil-alkilnya ini dia akan bersatu padu ya. Set bergabung tanpa ada penambahan C. Ingat-ingat, tanpa ada penambahan C. Jadi jangan belok-belok ya. Jadi ini lurus aja. Gitu ya, bersatu dengan yang ini. Gitu. Kak, kok aneh sih, Kak? Gitu ya. Nah, namain dulu nih 1, 2, 3 dan 4. Namanya adalah 2,3 dimetil butan. Nah, sekarang kalau kalian mau menggambar secara normalnya, ya udah gambarin aja berarti 4. 2G4 nomor 2 dan nomor 3. Kalau misalkan kalian dari awal ini sudah langsung kepikiran ini, no problem ya, langsung boleh. Tapi kalau tidak kepikiran ya berarti kita harus seperti ini, kita lakukan pencerminan lalu kita gabungkan. Tuh, ditambah dengan jangan lupa reaksi sampingnya, produk sampingnya yaitu 2NaCl. Tuh guys, paham? Oke, aku lagi nih yang lurus lagi, yang bercabang lagi ya. 2G4 set di sininya Br. Kita reaksikan dengan 2Na. Ini jangan lupa nih koefisiennya 2 dalam ether dan dipanaskan. Maka dia akan menjadi, nah kita lakukan pencerminan lagi. Oke, kita lakukan pencerminan lagi ya. 2G jelek. 2G ke bawah, terus ini adalah Br. Ini juga Br nih, pencerminan guys, ingat set. Nah, maka ini bergabung jadi satu ya. Bergabung jadi satu. Jadi apa guys? 2G ke bawah set, bergabung tanpa ada penambahan C ya. Jadi lurus-lurus aja dia.
Maka namanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Yaudah kalian gambarkan. Tuaga Patma 6. Di nomor 3 dan di nomor 4 ada metil. Tuh guys. Paham berarti namanya 3,4 dimetil heksan. Paham ya? Jadi tadi tuh banyak kesalahannya itu adalah pada saat menggabungkannya kalian tuh nambah 1C gitu. Padahal enggak ya. Dia lurus aja tanpa ada penambahan 1C. Tuh. Nah, aku ulangi lagi nih, ada lagi nih set nih lagi tapi kayak gini. Terus ininya Cl tambahkan dengan 2Na dalam ether dan dipanaskan. Oke ya, ini 2 koefisiennya jangan lupa. Nah, berarti jadi tuaga nih set ini Cl. Terus ini Cl set. Nah, ini bergabung bersatu padu dia, maka dia menjadi tuaga nih set. Nah, bergabung set. Gitu ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Maka jadi tuaga Patma 6. Di nomor 3 sama di nomor 4 ada 4 metil. Tuh guys, paham ini? Oke, nah sekarang kita ke latihan soal you guys yang nomor 10. Oke, perhatikan yang nomor 10 ya. Which one is the correct reaction to form alkane by Wurtz reaction? Nah, dari A sampai E semuanya sama nih, menggunakan starting materialnya itu adalah yang propyl chloride ya. C-nya ada 3. Nah, maka hasil Wurtz reactionnya apa nih? Gitu ya. Nah, tinggal karena dia lurus ya, yaudah kita gabungkan aja. Dia juga lurus. Jadi kalau lurus tuh nggak mungkin dia ada cabang kayak gini. Kayak gini tuh udah nggak mungkin banget ya guys. Jadi pasti hasilnya nanti lurus. Gitu ya, hasilnya nanti lurus. Nah, lalu di sini kita lihat C-nya berapa? Oh, 3. Berarti jadi 2 kali lipatnya. Jadi berapa? Jadi 6. Nah, yang mana nih yang 6? Yang B. Tuh, paham ya guys? Oke, berarti jawabannya adalah yang B. Nah, sekarang yang nomor 11. Yang nomor 11, what is the IUPAC name nih dari sini? Nah, sekarang ada alkilnya guys. Sekarang ada alkilnya, berarti kalian gabungkan sama kayak tadi ya. Tuaga Pat set ke sini ya, terus ini Cl juga sama. Nah, ini Cl juga set. Nah, ini bergabung bersatu padu menjadi apa? Tuaga Pat nih ke sini. Nah, jangan lupa set lurus aja dia, set ke atas kan, ke bawah set gitu ya. Berarti namanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti namanya adalah 4,5 dimetil oktan. Berarti yang A. Oke, paham ya? Lanjut yang nomor 12, is suitable especially for preparing symmetrical alkane. Nah, ini kata kuncinya adalah di symmetrical alkane. Kalau symmetrical alkane pasti di sini reaksinya adalah Wurtz reaction. Tuh, karena tadi ya pakai Na dan produknya pasti menghasilkan symmetrical alkane. Oke. Nah, yang nomor 13. Nah, ini berbanding terbalik sama yang tadi ya. Kalau yang tadi dari apa tadi? Ada alkil halida, kalian disuruh mencari alkananya apa. Tapi kalau sekarang ada alkananya nih guys, ada produknya, kita disuruh mencari alkil halidanya apa. Kalau tadi penggabungan, berarti kalau sekarang pemutusan, kita putus. Nah, diputus bagian mana kak? Yang simetrisnya ya. Tuaga Patma 6 heksan ya. Di nomor 3 dan di nomor 4 dia ada double, ada dua metil. Nah, kita putus bagian mana yang putus? Set, bagian sini yang diputus. Nah, berarti namanya itu adalah tuaga Pat. Nah, yang bagian terputusnya kalian ganti dengan halida. Halidanya boleh terserah kalian, tapi karena di optionnya semuanya adalah chloride, maka halidanya kita pakai Cl. Nah, namanya apa guys? Nah, namanya apa nih? Ada penamaan IUPAC sama ada penamaan common. Kalau penamaan IUPAC terlebih dahulu ya. Satunya itu, ingat ini itu penamaan alkil halida. Penamaan alkil halida cara IUPAC-nya itu sama seperti penamaan alkana. Jadi si Cl-nya itu sebagai alkil ya, berarti namanya kloro nanti si Cl-nya. Nah, berarti kita tentukan parent chains-nya rata yang terpanjang. Mulainya bukan dari Cl ya, mulainya dari bawah. 1, 2, 3, 4 gitu, karena yang paling dekat sama si cabangnya. Berarti namanya adalah 2 kloro, parent chains-nya 4, berarti 2 kloro butan guys. Nah, kalau mau penamaan secara commonnya nih, berarti cacingnya selalu ada di si halidanya ya. Si halidanya ke bawah itu berarti sudah sebagai cacingnya, berarti di bawahnya itu semua adalah alkilnya. Nah, alkil halida nih, commonnya itu adalah alkil halida. Alkilnya siapa di sini? Set ini.
Nah, ternyata ini yang kita lihat itu adalah C cacing. Nah, kalau C cacing kalau nggak sek ya third, ya nggak? Oh, ternyata C cacingnya dia mengikat 2 C, mengikat 2 tangannya. Maka ini pasti sek. Sek apa dia? Kita hitung jumlah seluruh C-nya. 1, 2, 3, dan 4. Nah, maka namanya adalah sek butil chloride. Guys, berarti jawabannya adalah yang B. Oke, paham ya? Kalau iso dan neo yang kita lihat adalah C nomor 2 paling ujung. Wah, gak bisa terhapus, guys. Oke, nah sekarang kita ke nomor 14. Nah, perhatikan nomor 14, which alkyl halide nih. Nah, ini juga sama, yang kita ditanyakan itu adalah alkyl halidanya dari 2,2,3,3 tetrametil butan. Kita gambarkan dia. 2 gapat. Nah, di nomor 22, di nomor 33. 2,2,3,3 tetrametil. Oke, yang diputus yang mana? Di tengah-tengahnya, guys. Set, putuskan dia. Jadi apa dia? 2 nih set. Nah, yang bagian terputusnya kalian beri dia halida. Nah, ternyata halidanya dari A sampai E itu adalah Cl. Oke, nah nomor satunya dari mana? Nomor satunya bukan dari si Cl-nya ya, bukan dari Cl-nya, tapi boleh dari atas, dari bawah, dari kiri boleh. 1, 2, 3. Nah, di nomor 2 ada alkil, ada cabang yaitu kloro sama metil. Nah, berarti IUPAC-nya namanya itu adalah 2 kloro dulu yang kamu sebutkan. 2 kloro, 2 metil. Nah, parent change-nya. Nah, parent change-nya itu 3 ya, berarti propen. Oke, 2 kloro, 2 metil, propen. Berarti jawabannya adalah yang E. Terus Kak, kalau mau nama kamarnya gimana Kak? Berarti cacingnya ada di sini dong, ya enggak? Kalian masih ingat ceker ayam? Nah, kalau ceker ayam itu kalau nggak terbutil, ingat harus ada stripnya. Terbutil chloride berarti karena halidanya adalah Cl, atau bisa juga kalau nggak terbutil neobutil. Ini neobutil chloride juga. Nah, chloride gitu ya. Kalau mau penamaan secara common itu bisa terbutil, bisa juga neobutil. Oke, lanjut yang nomor 15 ya. Nah, yang nomor 15 perhatikan, which of the following reaction yang tidak dapat digunakan untuk memproduksi 2,3 dimetil butan. Nah, kalau ditanyakan itu yang tidak dapat nih, maka dari A sampai E kalian coba satu-satu. Oke, kalian coba satu-satu ya. Nah, yang pertama Wurtz reaction dari 2 chloropropen. Nah, kita gambarkan nih 2 chloropropen itu seperti apa. Oh, ternyata kayak gini 2 chloropropen. Gitu ya. Nah, sama kayak tadi karena Wurtz reaction direaksikan dengan A, maka ini dilakukan pencerminan ya, karena di sini dia sebagai cabang. Dia ada cabangnya di situ. Oke, berarti di sini kita satu padukan. Nah, namanya juga sama. Hasilnya di sini 2,3 dimetil butan. Nah, yang dihasilkan, yang diinginkan juga ini. Oh, berarti yang A dia bisa. Nah, yang B isopropyl bromide. Nah, isopropyl itu bentukannya kayak Y ya. Bentuknya kayak Y. Berarti kalau isopropyl bromide ya bentukan kayak Y tadi. Kan carinya di sini ya. Oh, berarti BR-nya di sini. Gitu, guys. Bentukannya kayak Y. Boleh nggak Kak? Gini Kak, Y-nya ke atas Kak. Boleh, berarti BR-nya di sini. Ya, teman, terserah kalian ya. Sama aja. Nah, kalau kayak gini sama kayak gini tuh sebenarnya sama aja ya nggak? Cuma bedanya nanti di produk samping. Produk sampingnya kalau di sini 2NaBr. Kalau di sini ditambah 2NaCl. Sama aja nggak Kak produk utamanya? Sama, karena bentukannya juga sama. Nah, yang C, hydrolysis of propyl magnesium bromide. Nah, propyl berarti C-nya 3 nih, 1, 2, 3. Magnesium Mg, bromide Br. Nah, ini adalah senyawa grade-nya Tregen. Nah, kita hidrolisis berarti H2O dalam suasana asam. Itu ya. Nah, si MgBr-nya hilangkan saja dia. Oh, tinggal sisa nih 3 doang nih. Nah, ini hasilnya bukan propyl, Masya Allah. Ini harusnya propen, aku lupa. Propen ya hasilnya ditambah dengan MgOH-Br. Nah, yang diinginkan adalah 2,3 nih, ya enggak? 2,3 dimetil butan. Oh, berarti kecualinya adalah yang C. Nah, yang D-nya benar. Kenapa? Karena tinggal N-nya diubah jadi ane ya. Berarti 2,3 dimetil butan juga. Nah, yang E-nya juga sama. E-nya juga sama. Ini bedanya yang D sama yang E apa ya? Oh, kayaknya yang satunya triple deh. Kayaknya nggak tahu deh, aku lupa. Oke ya, berarti yang nomor 15 yang kecualinya adalah yang C. Oh, beda di namanya doang guys. Reaction ini with hydrogen, yang satunya hydrogenation. Dua-duanya sama aja ya. Istilahnya direaksikan dengan H2. Oke, lanjut. Yang nomor 16 juga sama, tapi di sini not produce ethan.
Nah, yang tidak menghasilkan senyawa etan nih. Berarti yang jumlah C-nya ada 2. Kita juga coba satu-satu nih. Wah, ini langsung aku jawabannya yang D. Etan itu C-nya 2 ya. Yang pertama hydrogenation of ethene. Nah, ethene menghasilkan etan, bener nggak? Bener ya. Ketika alkena nih direaksikan dengan H2 menghasilkan alkana. C-nya sama jumlahnya. Ini juga sama ethyne, berarti yang triple bond nih. Triple bond jumlah C-nya 2 nih, ethyne ya. Jadi etana bener nggak? Oh bener, hydrogenation. Yang C-nya reaksi between methyl iodide nih. Methyl iodide. Methyl itu berarti apa? Methyl itu adalah si CH3I ya. Kita reaksikan dengan sodium metal, berarti direaksikan dengan 2Na. Berarti ini 2 nih, jangan lupa dalam ether dan dipanaskan, maka dia jadi yang awalnya C-nya cuma 1. Nah, dia 2 kali lipatnya ya. Jadi CH3. Metan enggak etan enggak ini? Etan. Berarti yang C dia benar. Nah, yang D-nya reaction between ethyl bromide dengan sodium metal. Nah, ethyl bromide 212 nih set Br direaksikan dengan sodium metal 2Na. Nah, ingat ya, kalau direaksikan dengan sodium metal berarti 2 kalinya. Ketika di sini 2 maka jadi 2G4. Jadi 4. Butan berarti hasilnya. Berarti kecualinya adalah yang D. Yang E-nya benar ya, hydrolysis of C2H5MgCl. Karena di situ C-nya ada 2 nih. Dan ini adalah grade-nya Tragen ya. Jumlah C-nya itu tetap sama gitu. Tinggal nambah 1H jadi C2H6. Gitu guys. Bener nggak? Ya bener, dia etana. Oke nih, lanjut. Nah, yang nomor 17 itu adalah alkane in nature. Jadi kalau untuk menjelaskan tentang alkane in nature, sebenarnya kalian cukup lihat di rangkuman ya. Rangkuman yang ini nih. Ini adalah rangkuman dari alkane in nature, yaitu petroleum atau crude oil. Itu adalah black oily liquid yang ditemukan di bawah bebatuan ya, yang berisi alkana, di mana alkananya pada rentang C5 sampai C40 nih range-nya, with small cycloalkane dengan cycloalkane yang C-nya mungkin kecil ya. Terus aromatic hydrocarbon dan compound yang senyawa yang mengandung bisa nitrogen, sulfur sama oksigen. Nah, sebelum petroleum dapat digunakan nih, itu harus dipisahkan, dipisahkan ya. Dipisahkan komponennya dengan proses yang disebut refining. Nah, proses refining ini, jadi proses refining itu apa sih? Refining itu adalah pemisahan si petroleum ether. Proses pemisahan sehingga menghasilkan si petroleumnya, si crude oilnya. Nah, sedangkan proses pemisahan berdasarkan titik didih itu namanya adalah fractional distillation. Jadi kalau ada destilasi itu kalian harus tahu nih sebagai orang kimia. Destilasi berarti pemisahan berdasarkan titik didih, boiling point. Tuh, makanya di sini yang kita lihat itu adalah berdasarkan boiling point-nya. Ini harus hafal ya guys, karena di ujian pasti selalu ada. Oke, yang nomor 17, the processing of crude oil bla 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 bla. Nah, different boiling point. Nah, berdasarkan perbedaan titik didih. Nah, ini disebut fractional distillation. Pokoknya destilasi itu pemisahan berdasarkan titik didih, perbedaan titik didih. Nah, LPG. Nah, LPG ini sering banget ditanyakan ketika ujian ya. LPG itu berisi propan sama butan. Yang C ya. Ini harus dihafalkan. Oh, jadi ini benar-benar pengetahuan banget ya. Nomor 19, which of the following fraction has the highest ya? Yang paling tinggi boiling point-nya yang mana? Oke, berarti kita lihat nih yang paling tinggi nih dari kelima ini, yang mana yang paling tinggi? Nah, cukup kita lihat nih dari sini. Oh, yang paling tinggi nih residu tidak ada tadi ya. Oh, ini juga residu lagi. Nah, yang ininya itu adalah lubrikan. Lubrikan ternyata dia lebih dari 300 derajat Celcius. Oh, berarti di sini yang paling tinggi boiling point-nya adalah yang A, yaitu yang lubrikan. Gitu. Nah, yang nomor 20, at the temperature 110 derajat Celcius nih menghasilkan crude oil fractionation-nya. Belibet ya guys, orang Indonesia maklum. 110 maka dia apa? Nah, aku juga lupa. Mari kita lihat di rangkuman tadi 110 ya. Kalau nggak salah kerosin. Nah, betul. Gasolin ya. Gasolin 40 sampai 200, kerosin itu 175 sampai 275. Berarti kalau 110 itu masuknya yang di gasolin ya. 110 masuknya di gasolin. Nah, berarti yang nomor 20 itu adalah yang C. Karena kalau itu udah 175 ya, ini sedangkan ini 110. Oke, lanjut. Yang nomor 21. Nah, the following are step can be bla 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 overcome negative effect. Nah, kecualinya yang mana? Nah, berarti kita pilih yang dia itu positif efeknya ya, yang efek
yang ditimbulkan secara positifnya apa sih namanya? Ya udah itulah pokoknya, kalian tahu kan maksud aku. Nah, ini jawabannya adalah yang E ya, sebagai bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan. Itu adalah positif efeknya. Nah, seterusnya yang nomor 22. Nah, kerosene is one fractional distillation bla 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 pada temperatur berapa? Kita harus hafalkan. Jawabannya di sini adalah salah nyoret kan. 175 sampai 275 ya guys. Bisa lihat di rangkuman tadi awal. Oke, yang nomor 23, petroleum crude oil is a black oily liquid bla 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 bla, kecualinya yang mana? Nah, small yang A itu jelas salah ya, karena di sini alkin, sedangkan pada crude oil atau pada petroleum itu tidak ada yang namanya senyawa alkena. Adanya apa tadi? Alkana pada rentang sekian, terus small cycloalkane, terus aromatik hidrokarbon, terus senyawa-senyawa yang mengandung nitrogen, sulfur, dan oksigen. Oke, lanjut yang nomor 24. Which alkane usually used as heating fuel? Nah, yang digunakan sebagai bahan bakar itu biasanya, kalau nggak salah D, aku lupa. Mari kita lihat di kunjaunya. Oh benar, alkane with 1 sampai 4 karbonnya ya. Ini dihafalkan ya guys. Ini benar-benar pengetahuan umum. Oke, yang nomor 25 itu soal UH tahun kemarin. Yang nomor 25 yang terakhir, the method that use separated petroleum crude oil on boiling point based on boiling point. Jadi kalau sebenarnya pemisahannya itu adalah refining ya, tapi karena dia based on boiling point, maka namanya adalah fractional distillation. Ya guys. Oke, berarti jawabannya adalah yang C. Oke, semoga bermanfaat guys. Kalau ada pertanyaan boleh di PC. Oke. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.